Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan saudara Kavi akan menjelaskan tentang membuat perencanaan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian dan pengolahan data penelitian interpretasi. Jadi di dalam perencanaan penelitian, kami menganalisis gaya bahasa pada puisi siswa kelas 7 SMP. Di dalam perencanaan penelitian ini ada bab 1, yaitu latar belakang masalah. Jadi dalam penulisan puisi, agar lebih hidup dan beragam penggunaannya, gaya bahasa tentu perlu diperhatikan. Tetapi terkadang dalam penulisan puisi masih sering terjadi penggunaan kata yang terkesan monoton. Terlebih lagi pada siswa di jenjang SMP, masih banyak kekurangan dalam gaya bahasa yang diberikan. Jadi penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberagaman gaya bahasa yang digunakan pada siswa kelas 7 SMP. Di dalam perencanaan penelitian di sini ada rumusan masalah, yaitu untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, penulis merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan. Yang A, yaitu berapa banyak keragaman gaya bahasa pada masing-masing puisi siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya, yang B, ada jenis gaya bahasa yang sering digunakan oleh siswa kelas 7 SMP. Baik, di dalam perencanaan penelitian ini selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Bisa juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa adalah bagian dari diksi yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau kalimat tertentu. Adapun jangkauan gaya bahasa tidak hanya unsur kalimat yang mengandung corak tertentu seperti dalam retorik klasik. Yang kedua, ada macam-macam gaya bahasa, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, dan gaya bahasa sindiran, lalu gaya bahasa penegasan. Baik, untuk melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Alfi, baik, yaitu selanjutnya itu bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi di dalam rancangan penelitian tersebut, dalam bab 3 itu ada metode penelitian. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Itu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik catat. Jadi kami menggunakan teknik catat dalam rancangan penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul yaitu dengan menggunakan metode padan. Metode padan sendiri yaitu alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Dimungkinkannya metode padan itu adalah di atas pengalaman bahwa bahasa yang diteliti memang sudah memiliki hubungan dengan hal-hal di luar bahasa yang bersangkutan, bagaimana dan juga bagaimana sifat hubungan itu. Yang selanjutnya yaitu dalam bab 3 ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data pada rancangan penelitian kami ini itu berdasarkan kriteria gaya bahasa yang digunakan oleh siswa. Jadi nanti ada sebuah tabel, nanti ada pembagiannya, ada gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa sindiran, dan juga gaya bahasa penegasan. Jadi dalam tabel tersebut ada 3 kolom, yaitu yang pertama nama siswa, yang kedua itu kutipan puisi, yang ketiga penanda. Jadi misalnya dalam gaya bahasa perbandingan itu nama siswanya itu siapa, lalu kutipan puisi yang menunjukkan gaya bahasa perbandingan itu seperti apa, dan juga penanda tersebut adalah
kata atau frasa apa yang menunjukkan di dalam kalimat tersebut, yang menunjukkan gaya bahasa perbandingan. Selanjutnya yaitu pengolahan data interpretasi. Dari pemerolehan ragam gaya bahasa yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi setelah tadi dapat data, yaitu dari nama siswa, kutipan puisi dan juga penanda, dari gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, sindiran dan juga penegasan, maka lebih diklasifikasikan lagi ke dalam sebuah tabel. Dalamnya ada 3 tabel. Yang pertama nama siswa, yang kedua ada ragam gaya bahasa yang digunakan. Jadi misalnya kalau nama siswanya ini, terus gaya bahasa yang dalam puisinya itu apa saja yang terdapat dalam puisi itu. Misalnya ada gaya bahasa dalam satu puisi itu terdapat gaya bahasa pertentangan, sindiran dan juga penegasan. Maka di dalam kolom ini ditulis ada 3 dan juga disebutkan ragam gaya bahasanya. Yang terakhir itu jumlah. Kolom terakhir itu ada jumlah. Jadi setiap siswa itu dari ragam gaya bahasa yang terdapat dalam puisi itu jumlahnya ada berapa di situ. Lalu dimasukkan ke dalam tabel kolom yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.